Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menampilkan hasil dari pelatihan yang kemarin selama 4 hari di hotel Jambi. Jadi kemarin itu ada pelatihan untuk program BK Bapak Ibu, guru BK seluruh kabupaten. Jadi kami dibagi dari beberapa kabupaten. Guru BK hebat Bapak Ibu. Ada yang pertama kenali potensi, yang kedua ada kelola emosi, yang ketiga ada tumbuhkan relasi, yang keempat ada jaga konsistensi, yang kelima ada jalani koneksi, yang keenam ada membangun kolaborasi, dan yang ketujuh ada menata solusi. Jadi ada 7 jurus BK di ini terbarunya ada 7 jurus. Kalau misalkan 7-7-nya tidak cukup waktu, jadi saya memberikan yang jurus yang pertama, yaitu tentang kenali potensi. Saya masuk materi Bapak Ibu. Ada yang ditanyai terkait tentang BK? Tidak ada? Belum ada. Nah, ini di sini ada tujuan. Yang pertama ada capaian pembelajaran. Guru BK dan guru non BK mampu membantu murid untuk mengeksplorasi potensi, minat, bakat melalui teknik asesmen pendidikan. Jadi kalau di BK itu banyak asesmen ibu. Nah, kami pun buat program itu pakai asesmen juga. Ada yang LKPD, lomba kerja peserta didik. Baru kami bisa buat program BK. Kalau mungkin Bapak Ibu ada modul kan. Nah, kalau kami pakai LKPD, jadi kebutuhan siswa itu seperti apa, itu kami lakukan asesmen. Itu Bapak Ibu. Nah, di sini ada asesmen juga. Ada asesmen potensi, minat, dan bakat melalui teknik asesmen pendidikan. Untuk konsep kuncinya yang akan dipahami, pertama ada kecerdasan majemuk, yang kedua ada gaya belajar, dan yang ketiga ada pengenalan minat dan bakat. Jadi ketiga ini kita pelajari sama-sama. Terus ada pun keterampilan yang akan dikuasai. Pertama, terampil menerapkan asesmen sederhana untuk mengakomodasi diferensi potensi, minat, dan bakat murid dalam pembelajaran dan orientasi karir. Jadi setiap anak itu beda-beda Bapak Ibu, gaya belajarnya, minat, kita lihat. Terus keterampilan khusus yang akan dikuasai oleh guru BK, satu, mengidentifikasi potensi, bakat, minat, dan gaya belajar murid melalui pendekatan pedagogik. Terus yang kedua, mengintervensi hasil asesmen untuk pengembangan karir murid. Yang ketiga, mengintegrasikan data asesmen ke dalam layanan bimbingan dan konseling. Asesmen mungkin Ibu Bapak Ibu sudah ngerti kan? Dia ada pertanyaan-pertanyaan. Dianalogikan bahwasanya setiap seseorang, setiap individu itu mempunyai bakat, minat tersendiri. Ya, kita tidak bisa menyamakan bakat anak si A dan si B dan si C. Ini ada bakat dan minatnya tersendiri. Ada gaya belajar. Lebih efektif dengan menyentuh, bergerak, atau melakukan langsung. Dia langsung praktek. Itu namanya yang kinestetik. Lanjut. Tadi ini mengenali potensi atau karir masa depan. Yang pertama ada realistik, artinya ada praktis fisik yang nyata. Terus lanjut, ada sosial, nah, ini Bapak Ibu materi sampai di sini dulu. Nah, saya akan membagikan ada link. Nah, Bapak Ibu,
di sini ada aplikasi namanya aplikasinya Aku Pintar. Ini nanti linknya saya bagi ke grup Bapak Ibu. Silakan nanti boleh dicoba untuk linknya. Jadi di sini Bapak Ibu, ini adalah asesmen online yang dibagi kemarin pas pelatihan. Kita bisa di sini mengisi tes, ada tes gaya belajar, tes kepribadian, tes kejurusan, dan tes kemampuan. Jadi boleh nanti kalau misalnya mau coba sama anak boleh, kalau Bapak Ibu mau coba sendiri juga boleh. Saya bagi linknya di grup. Kita coba yang satu. Nah, bagaimana cara mengisinya? Yang tes gaya belajar Bapak Ibu. Ada asesmen yang harus diisi. Silakan nanti pilih salah satunya. Nanti di situ langsung ada hasilnya seperti apa gaya belajar. Ini sudah saya coba di kelas 82 dengan kelas 72. Sama anak sudah saya coba. Kemarin Pak HP, jadi saya coba yang gaya belajarnya dulu. Nanti hasilnya saya informasi ke wali kelas. Bu Neni sudah saya informasiin. Tinggal yang lain lagi. Ini untuk tes minat dan bakat. Ini ada tes kepribadian juga Bapak Ibu. Nah ini sama isinya seperti itu juga. Jadi nanti ada hasil langsung keluar hasilnya seperti apa. Ada tes penjurusan juga di sini Bapak Ibu. Jadi anak tak bingung lagi jurusan apa nanti yang akan dipilih dari SMP itu jurusan apa. Nah, ini kita bisa ikut tes. Terus ada juga di sini misalkan mau cari sekolah mana misalkan. Di sini kita pengen akreditasinya A, misalkan jenjangnya kita bisa lihat jenjang sertifikat SMK. Terus kurikulumnya juga bisa dipilih di sini. Ada karakteristik, ada kurikulum yang 2013. Terus IP-nya juga yang negeri atau swasta. Boleh nanti dites di rumah, dicoba-coba Bapak Ibu. Nah, kita coba yang ini. Daftar sekolah terpopuler. Nah ini Bapak Ibu. Nanti keluarnya seperti ini. Dia langsung ada aplikasi memakai kurikulum apa, terus statusnya negeri atau swasta. Bapak Ibu. Ada ditanya harus Halo Bu Dina atau mungkin kalau ada pertanyaannya materi hari ini terkait dengan potensi bakat dan minat saya sebutkan hari ini kirain waktu nanti lanjut ke jurus yang kedua, jurus yang ketiga sampai dengan jurus yang ketujuh Bapak Ibu. Boleh? Ya Bu, nanti saya kirim ke WA langsung bisa tes langsung. Tak payah pakai login lagi. Nah, atau pakai aplikasi langsung ya. Pakai linknya Bapak. Langsung. Iya nanti saya WA. Belinda? Ada sedikit mungkin hasil tadi Pak Alden bilang sudah masih alangkah baiknya bukan kualitas saja tapi yang ada dikasih awal ini gitu. Boleh. Mungkin ini ada hasilnya Bapak Ibu. Kita lihat. Yang ini data potensi anak yang saya baru jalanin yang untuk daya belajar Bapak Ibu. Nah, ini. Banyak statistik ya. Jadi dari kelas 72. Nah, daya belajar statistik yang paling dulu. Pas lah dengan proyek
orang. Jadi pilih yang paling dominan Bapak Ibu. Jadi pilih yang paling dominan itulah sebagai daya belajar yang diaplikasikan. Ini sebelumnya saya pernah mencobakan tes kecerdasan itu, tapi saya lupa di SMK tapi hasilnya itu memang kita arahkan nanti jawab sendiri. Ya, benar. Jangan yang berdasarkan teori, jangan yang memang sesuai dengan keadaan. Ini pertanyaannya ada yang seperti kita mengisi studi jari. Iya. Harus benar-benar saya terukur betul di mana minat kemampuan anak dan profesinya. Tapi tetap kita sampaikan ke anak nanti ya itu bisa diasah gitu. Kalau mereka mau belajar rasanya nggak sesuai minat yang mereka Iya, intinya jawab sejujur-jujurnya, nggak usah pengalaman lagi. Itu boleh. Bapak Ibu yang lain terkait dengan mereka boleh juga Bapak Ibu. Ada yang ragu boleh Bu aja. Ini tadi aplikasinya gratis atau berbayar? Gratis Bapak Ibu. Nanti saya kirim linknya. Berarti bisa kita share ke orang tua ya? Bisa share ke orang tua. Anak kalau mengisi ini panduan kita atau bisa isi dewan? Isi dia bisa Bu. Panduan kita lah. Yang paling panduan kita lah. Nanti ada panduannya yang isi bakat macam mana, kan? Yang minatnya macam mana, gaya belajarnya macam mana. Yang ini nah. Ini. Ada instruksinya. Kalau misalkan dia ini pakai masa tunggunya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan ada seperti ini, silakan tunggu di sana 1 menit, 2 menit, masa tunggu. Ada lagi Bapak Ibu yang mau tanya terkait dengan aplikasinya? Tentang BK boleh juga Bapak Ibu yang ragu tentang BK seperti apa, boleh ditanya tentang program atau pelayanan, boleh terkaitan dengan BK. Mungkin ada yang tak paham, mungkin ada yang masih janggal, boleh tanya terkait dengan BK. Mas? Dalam waktu ada keseluruhan pendidikan, ayo selagi perkembangan anak, teknik-teknik macam-macam supaya kita bisa memahami tidak hanya dan material, bagaimana modern teknisnya macam-macam. Ini Bapak Ibu, di dalam 7 BK nih Pak, 7 jurus BK ini ada teknisnya seperti apa. Jadi 7 jurus itu 7 cara sebetulnya Bapak Ibu. Pendekatan kita terhadap anak itu seperti apa, terus ada kerjasamanya seperti apa, itu ada di dalam 7 jurus BK. Kalau misalkan orang sakit itu salah satu obatnya ini. Jadi kalau misalkan ada yang bertanya juga, apa sih bedanya BK dengan psikolog? Kita bertanya-tanya Bapak Ibu ya. Kalau BK itu lebih mengarah ke mencegah Bapak Ibu. Nah, kalau psikolog itu mengarahnya ke mengobati. Itu bedanya. Jadi tidak bisa disamain kalau BK sama psikolog itu bisa sama. Beda. Kalau kami itu belajar tentang pencegahan. Kalau misalnya psikolog itu lebih ke mengobati. Berarti BK bisa mengobati ya? Bisa Bapak Ibu. Kalau sudah Cuman mencegah. Ini misalnya kalau ada yang sudah candu salah satu. Itu namanya alitan kasus. Bisa ya? Kalau di BK itu ada namanya alitan kasus, misalnya ada tindakan kekerasan, kami ada alitan kasusnya ke pihak kepolisian. Bukan ranah BK lagi, ada batas-batasannya Bapak Ibu. Ada lagi Bapak Ibu, Pak Ferry, mungkin yang ditanyain? Oke, pun dulu. Nah, kalau misalkan tidak ada, terima kasih tentunya Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya bukan bermaksud untuk mengajari. Saya hanya menyampaikan apa yang ada kemarin di pertemuan kami di Jambi kemarin. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.